Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ghazi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak pernah terputus ya pada kita semua hingga pada malam yang kedua ini di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih tetap terus memberikan kita kesehatan, keluasan rezeki, kelapangan hati, dan keringanan langkah kaki kita untuk dapat menuju masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan salat tarawih, hidupkan bulan Ramadan, insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ghazi rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183 yang pasti setiap kita sudah hafal, dan ini merupakan ayat dari diwajibkannya siam Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ingin menjadikan orang-orang yang beriman naik kelasnya, naik derajatnya menuju takwa. Dengan cara apa? Cara yang paling efektif dalam surat ini adalah dengan asyam, dengan berpuasa menurut Allah. Karena memang puasa satu-satunya ibadah yang berbeda, yang istimewa, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada ibadah yang lebih atau yang bisa menandingi pahala ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-shaum fa innahu la mithala lahu," katanya. Rawahu Ibnu Nasa'i. Berpuasalah kalian, kata Rasulullah SAW, karena puasa itu pahalanya tidak pernah tertandingi oleh ibadah-ibadah yang lain. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, apa? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh amal ibadah manusia itu kembali kepadanya kecuali puasa. Puasa itu khusus persembahan untukku, kata Allah, dan aku yang langsung membalasnya dengan balasan tanpa batas. Dalam hadis lain dikatakan yudha'af al-hasanah asyru amsalha ila sab'ati mi'ah dhifin, katanya. Setiap amal ibadah selain puasa itu diberi pahala minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku, persembahan personal seorang hamba kepadaku, dan aku yang akan langsung membalas tanpa batas. Kalau sudah tanpa batas, melebihi segala-galanya. Dan hanya Allah yang tahu. Ya, dan hanya Allah yang tahu batas yang maksimal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat tadi, puasa yang memang ibadah yang spesial ini yang bisa mengangkat kelas kita menuju takwa. Pertanyaan selanjutnya adalah puasa yang seperti apa yang mengangkat derajat kita? Tentunya bukan puasa yang abal-abal tentunya.
Bukan puasa yang ecek-ecek, na'udzubillahi min dzalik. Tapi puasa yang berkelas. Puasa yang punya level di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Ibnu Qudamah rahimallahu taala dalam kitabnya Minhajul Qasidin menyatakan bahwa tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3. Yang pertama adalah puasa al-awam, shaumul awam, yang kedua shaumul khawas, dan yang ketiga shaumul khawasil khawas. Apa itu? Yang pertama shaumul awam. Puasa orang-orang kebanyakan. Puasa yang hanya bisa meninggalkan, apa kata beliau? Makan, minum, dan syahwat. Hanya mampu meninggalkan syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Hanya mampu meninggalkan, tidak makan, tidak minum, tidak berbuat berhubungan suami istri saja. Dan itu makanya disebut shaumul awam, puasa seperti anak kecil yang hanya tujuannya untuk melatih agar dia bisa melakukan. Kemudian yang kedua adalah shaumul khawas, puasa orang yang khusus, puasa yang orang yang tidak hanya mampu meninggalkan syahwat perut dan liwah perut, tidak hanya mampu meninggalkan makan dan minum dan berhubungan suami istri, tapi dia juga mampu meninggalkan syahwat atau perbuatan-perbuatan dosa yang bersumber dari penglihatan, pendengaran, lisan, kaki, dan tangan dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata beliau, Ibnu Qudamah melanjutkan, shaumul khawasil khawas adalah puasa orang yang mampu tidak hanya meninggalkan syahwat perut, tidak hanya mampu meninggalkan perbuatan dosa yang bersumber dari lisan, mata, telinga, kaki, dan tangan, tapi juga dia bisa mampu berpuasa dengan hatinya. Dia mampu untuk tidak melakukan, tidak mendetik perasaan-perasaan atau hal-hal yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu dekat dengan Allah. Tidak ada pikiran atau sesuatu yang ada di benaknya untuk melakukan sesuatu yang dapat menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati seperti dengki, iri, suudzon, dan lain sebagainya, produk-produk hati, maka dia bisa menyingkirkannya ketika dia berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita orang-orang yang beriman tentunya level puasa kita janganlah puasa level pertama yang awam, tapi mestinya kita sudah masuk ke level yang kedua bahkan ketiga. Sehingga kita harus care terhadap segala sesuatu yang dapat merusak, membatalkan puasa level 2 dan level 3. Khawas dan khawasul khawas. Di samping kita mampu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa secara awam, khawas, dan bil khawas, khawasul khawas. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apa saja yang dapat membatalkan? Ya, membatalkan puasa. Ya, yang mesti kita sampai pada derajat khawas dan khawas al-khawas. Yang pertama adalah tentunya yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, baik secara fisik puasa maupun nilai pahala puasa, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mari kita berubah mindset kita bahwa sesuatu yang dapat membatalkan, mengurangi, bahkan membatalkan ibadah puasa kita bukan secara fikih saja, bukan secara fisik saja, tapi yang lebih kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa menjaga nilai pahala puasa kita sempurna. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Maka yang pertama yang terus kita perhatikan adalah yang dapat membatalkan ibadah puasa kita baik fisik maupun nilai pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentunya makan dan minum dengan sengaja. Secara fikih maka jelas membatalkan puasa. Dengan sengaja tentunya, ya. Kalau tidak sengaja maka
puasa kita tidak batal. Rasulullah SAW mengatakan, idza nasiya ahadun wa huwa sha'in fa akala aw syariba falutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang lupa padahal dia berpuasa, maka dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah sedang memberi makan dan memberi minum untuknya. Masya Allah. Jadi rezeki dari Allah kalau lupa. Tapi kalau sengaja, maka jelas membatalkan puasa. Begitu juga hubungan suami istri pada sehari Ramadan. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja juga sadar atau dipaksa, maka ada beberapa khilaf di antara ulama. Yang pertama, ketika dia makan dan minum sengaja, maka dia harus qadha. Tapi ketika dia berhubungan suami istri dalam kondisi tidak sadar atau dalam tekanan paksaan, maka dia hanya qadha saja dan tidak perlu membayar kafarat, yaitu memberikan berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang membatalkan, yang merusak ya fisik puasa kita selanjutnya adalah apa? Murtad, keluar dari jelas batal. Kemudian berikutnya adalah gila. Gila. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari syarat, yaitu syarat akil, orang yang berakal sehat. Kemudian yang murtad tadi sudah keluar dari syarat seorang muslim, karena syarat orang yang berpuasa adalah muslim dan akil, ya. Islam dan orang yang akalnya sehat. Maka orang gila dan orang yang murtad dari Islam, maka otomatis dia batal puasa, rusak puasanya. Kemudian berikutnya datangnya darah haid dan nifas bagi kaum wanita. Maka ketika datang, maka otomatis batal. Dan dia harus qadha pada waktu yang lain di luar bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang itu baru hanya fisik puasa saja yang rusak, yang batal. Tapi berikutnya juga perlu kita perhatikan adalah nilai pahala puasa yang perlu kita jaga dari kerusakan, dari kebatilan. Yang pertama adalah apa? Tidak bermaksiat dengan lisan. Apa itu lisan? Berbohong, berdusta, merumpi, gibah, mengumpat, memaki, marah-marah, berdusta dan lain sebagainya. Berdusta. Semua produk-produk kata-kata, produk lisan yang diharamkan Allah, yang bersifat puasa sehingga membatalkan pahala puasa kita. Barangkali ketika kita hanya mampu meninggalkan makan, minum dan sebagainya, syahwat tadi, secara fikih kita sah. Tapi ketika kita tidak mampu berdusta, meninggalkan kedustaan, ghibah, berumpi, berbohong dan lain sebagainya, maka nilai pahala puasa kita akan hilang. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah berkata, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasanya, terhadap kegiatan meninggalkan makan, minum dan syahwat. Maka tidak berpahala secara fikih. Tapi nilai pahala tidak dapat. Nauzubillah, sayang. Sia-sia. Ya, apa yang sudah kita lakukan sia-sia, tidak pernah diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mampu meninggalkan kata-kata dusta. Ghibah misalnya. Wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan, jangan berlebih. Apa kalian senang makan saudara kalian, ya, yang sudah mati, bangkai saudara kalian yang sudah mati? Apa kalian mau senang? Itulah perumpamaan, begitu besarnya dosa riba, sehingga diperumpamakan kita makan bangkai saudara yang kita gibahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih banyak. Kemudian dari pandangan mata, dari pendengaran, tangan dan kaki, semuanya juga harus kita jaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Tidak hanya lisan, tapi semua yang bersumber dari anggota tubuh kita, dari jawarih kita. Dan yang terakhir, khawas tentunya ya,
syarat yang terakhir adalah bagaimana agar puasa kita tidak terurai pahalanya dalam tingkat yang ketiga, yaitu khawas bil khawas, bisa menjaga hati dari kebencian kepada orang, dari suuzon kepada orang, dari iri, dengki, dari perasaan-perasaan itu kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dari tulul amal, dari banyak panjang angan-angan di dunia, sehingga orientasi perbuatan, pikiran, kegiatan kita terus hanya dunia dan dunia, sehingga program orientasi untuk akhirat semakin lama semakin kita lupakan karena terlalu sibuk kita berpikir untuk duniawi. Itu juga masalah yang sedang tidak berpuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tutup hati ini dengan senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengisi ruang kita tidak banyak untuk urusan-urusan duniawi untuk sementara saat ini, untuk melatih hati kita. Sibukkanlah dengan berzikir, sibukkanlah dengan kegiatan-kegiatan ibadah, perasaan-perasaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Kegiatan-kegiatan yang melunakkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sibukkan, maka insya Allah derajat puasa kita berkualitas insya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan mendorong kita untuk mendapatkan gelar takwa muttaqin ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah gelar yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu mari mungkin masih malam kedua, masih banyak hari-hari berikutnya. Mari kita tekadkan, kita perbaiki puasa yang sudah berlalu satu hari ya, yang lalu, untuk kita sempurnakan, lengkapi dengan menjadikan puasa kita berkualitas. Kita jaga lisan kita dari segala macam maksiat. Kita jaga telinga, kita jaga mata, kaki dan tangan dari segala macam perbuatan dosa dan maksiat yang akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk terus memahami, terus menyadarkan diri kita untuk senantiasa menjaga lisan ini, menjaga telinga ini, menjaga tangan kaki kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan puasa tahun ini khususnya jadi puasa yang terbaik bagi kita, yang puasa yang berkualitas yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada puasa yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan, taufik, hidayah, serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, hadallahu wa iyyakum ajmain. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.